Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar materi tarikh. Perkenalkan untuk anak-anak kelas 10, saya Ibu Zulfa, Tazkiyatuz Zulfa. Mungkin kalian baru tahu, tapi yang sudah dari FH insya Allah sudah paham dan sudah kenal. Sebelum materi tarikh saya sampaikan kitabnya Khulasah Nurul Yakin, terjemah Khulasah Nurul Yakin, bab awal juz 1, bab periode pertama halaman 14. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita belajar ini dapat bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, silakan dibuka kitabnya halaman 4, terjemah Khulasah Nurul Yakin, juz awal. Bismillahirrahmanirrahim. Periode pertama. Riwayat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia, nabi terakhir dan pemimpin para rasul sebelumnya. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai Khotamul Anbiya wal Mursalin, yaitu penghujung dari beberapa nabi dan beberapa rasul. Setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi. Kalaupun itu ada yang mengaku dia nabi, maka itu adalah bohong. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah wafat di zamannya Khalifah Abu Bakar, ada yang menyatakan bahwa dirinya nabi, seperti Musailamah al-Kadzab, maka dijuluki al-Kadzab sebagai pembohong. Jadi setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi. Selanjutnya, beliau datang membawa agama Islam, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah di hari kiamat nanti. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Beliau adalah keturunan para pembesar atau pemuka suku Quraisy, suku yang paling mulia di Makkatul Mukarramah. Suku Quraisy itu suku yang paling mulia
di suku Quraisy itu menelurkan atau muncul pemimpin-pemimpin Arab waktu itu. Di zaman jahiliyah, pemimpin-pemimpin bangsa Arab rata-rata dari suku Quraisy. Kalau mungkin sekarang kita kenal dengan ningrat, dengan berdarah biru. Nah, itu suku Quraisy itu sebagai pemuka di sana. Selanjutnya, nasab garis keturunan beliau masih sambung dengan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim. Jadi nasab kalau diruntutkan itu masih sambung kepada Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Selanjutnya, nasab dan wafatnya ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau, ayah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah ibnu Abdil Muthalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Itu dari keturunan ayahanda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari garis ibu beliau bernama Aminah bintu Wahbin ibni Abdi Manaf ibni Zuhra ibni Kilab. Ketemu di Kilab, kakeknya yang kelima, Kilab. Nasab sang ayah dan ibu bertemu pada kakek kelima beliau yang bernama Kilab. Nasab dari ayah dan ibunya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang ayah wafat pada usia 18 tahun, berarti masih muda. Ya, masih muda sekali, 18 tahun sudah wafat dan dimakamkan di Madinah. Saat itu beliau, Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada dalam kandungan sang ibu. Berarti sudah ditinggal wafat ayahnya tapi masih dalam kandungan ibundanya, Sayyidah Aminah. Yatim sejak di dalam kandungan. Masya Allah. Tak ada harta benda yang ditinggalkan sang ayah untuk beliau. Jadi tidak mewariskan harta benda yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kelahiran dan masa menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad dilahirkan di Makkah pada hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau ada pertanyaan kapan lahirnya Nabi, maka jawabannya adalah hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa dinamakan tahun gajah? Tahun kelahiran beliau dinamakan tahun gajah karena pada tahun itu Raja Habasyah mengirim bala tentara ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa Raja Habasyah kok kepingin menghancurkan Ka'bah?
Ka'bah. Karena Raja Habasyah membuat satu tempat ibadah yang ia ingin bahwa tempat yang ia bangun didatangi semua manusia seperti Ka'bah. Seluruh dunia berbondong-bondong ke Ka'bah, menuju Ka'bah. Dari mulai setelah zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu orang-orang seluruh dunia itu mengunjungi Ka'bah. Lah Raja Habasyah membangun suatu tempat yang mana tempat itu ia kepingin dikunjungi oleh semua orang di situ, termasuk tawaf, karena kita kalau di Ka'bah itu tawaf, ya. Ibadah apa yang di Ka'bah itu tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ya. Itu aja. Kalau umroh, haji itu yang paling utama adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ya. Nah, Raja Habasyah kepingin tempat yang ia bangun kepingin didatangi dan ditawafi oleh orang-orang seluruh dunia. Makanya ia berkeinginan menghancurkan Ka'bah supaya orang-orang seluruh dunia itu beribadah ke tempat atau lokasi yang Raja Habasyah bangun. Dalam rombongan bala tentara itu terdapat gajah-gajah yang sangat besar. Raja Habasyah membawa gajah-gajah yang sangat besar. Ya. Kemudian Allah menghancurkannya demi untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bala tentaranya Raja Habasyah punya gajah yang besar. Kalau sekarang mungkin punya tank anti peluru atau pesawat anti peluru. Tapi kalau Allah sudah berkehendak lain, kun fayakun, maka terjadilah binasa seperti gajah-gajah yang besar-besar dari Raja Habasyah. Ya. Setelah disusui oleh ibunya, beliau disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah. Rasulullah setelah disusui Sayyidah Aminah, itu disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah, karena di Arab sana itu ada tradisi, yaitu menyusukan putra-putrinya yang masih bayi. Dan ada wanita-wanita tukang menyusui. Ya, tukang menyusui. Itu di Arab itu sudah menjadi tradisi kebiasaan. Maka Rasulullah juga begitu, setelah disusui oleh ibundanya Sayyidah Aminah, beliau disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah. Siapa Suwaibatul Aslamiyah? Yaitu wanita yang menjadi pelayan paman beliau yang bernama Abu Lahab. Loh, pernah dengar kata Abu Lahab? Iya, wong terpatri dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Tabbat yada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, dan seterusnya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar betul-betul
telah celaka. Kok jelek? Iya, dinas, naudzubillah, dinas oleh Allah sebagai apa? Terlaknat, naudzubillah. Padahal paman Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu walaupun Abu Lahab adalah paman Nabi, tapi dia mengingkari dan mengkufuri adanya Islam. Maka dinas oleh Allah Abu Lahab beserta istrinya, yaitu dalam surat Al-Lahab. Kemudian diteruskan olehnya menyusu setelah Suwaibatul Aslamiyah, diteruskan oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah setelah Suwaibah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Sampai beliau berusia 4 tahun. Loh Bu, menyusui anak bukannya 2 tahun? Iya, menyusui anak kecil itu maksimal 2 tahun. Ibu Halimatus Sa'diyah juga 2 tahun menyusui Nabi, tetapi Nabi tidak dipulangkan sampai berusia 4 tahun. Nabi masih kerasan di dalamnya Ibu Halimatus Sa'diyah. Sehingga beliau diantarkan pulang di usia 4 tahun. Anak-anakku semuanya, selanjutnya pelajaran yang keempat. Wafatnya sang ibu dan hak asuh atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang ibu wafat dalam perjalanan pulang dari Madinah saat Nabi Muhammad masih berusia 6 tahun. 4 tahun dipulangkan, dirawat oleh ibunya karena usia 4 tahun itu masih kecil, belum mengerti, sehingga belum diajak oleh ibundanya untuk ziarah ke makam ayahnya, sehingga sampai pada usia 6 tahun. Di usia 6 tahun itu, di usia dini itu, anak usia segitu, usia masuk pendidikan dasar atau masih di TK B, itu berpikirnya atau kemampuan untuk mengingat anak di usia 6 tahun itu sudah agak matang, sehingga di usia 6 tahun itu baru Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajak berziarah oleh ibundanya ke makam ayahnya di Madinah. Karena makam ayah beliau, ayah Nabi Muhammad itu di Madinah. Sayyid Abdullah itu makamnya di Madinah. Ibu beliau pergi ke Madinah bersama kakek beliau untuk ziarah ke makam ayah Nabi, yaitu Sayyid Abdullah. 3. Jasad ibu beliau dimakamkan di Abwa ketika pulang dari ziarah ke makam ayah hendanya Nabi Sayyid Abdullah di Madinah. Sayyidah Aminah jatuh sakit di tengah perjalanan sehingga beliau wafat di desa Abwa. Desa Abwa itu sebuah desa yang terletak
di antara Makkah dan Madinah. Jadi perjalanan pulang setelah berziarah ke makam ayahnya, ibundanya gerah, ibundanya jatuh sakit di tengah perjalanan sampai menemui ajal, sampai meninggal di desa Abewa. Sehingga di desa itulah Sayyidah Aminah dimakamkan. Di mana letaknya desa Abewa? Yaitu di antara Makkah dan Madinah. Selanjutnya, setelah sang ibu wafat, Nabi diasuh oleh Ummu Aiman, seorang wanita. Ummu Aiman ini siapa? Yaitu seorang wanita yang dulu menjadi pelayan ayah Nabi. Pelayan ayah Nabi bernama Ummu Aiman. Ya. Maka apa? Maka setelah ibundanya wafat, Ummu Aimanlah yang merawat Nabi karena ibundanya sudah wafat. Anak-anakku semuanya, selanjutnya pelajaran yang kelima. Pendidikan dan wafatnya kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal sang ibu, Nabi dididik oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Karena apa? Karena Nabi hanya punya kakeknya yang sangat menyayanginya. Ketika di dalam kandungan sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya, dan di usia 6 tahun ibundanya menyusul meninggalkannya, sehingga satu-satunya orang yang dicintai oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Sang kakek mencintai dan menyayangi Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi anak kandungnya sendiri. Dan ini sudah berlaku bahwa setiap kakek itu sangat mencintai cucunya, melebihi sayangnya dan cintanya kepada anak-anaknya. Ya. Kalau bahasa Jawanya itu namanya putu. Putu itu dikonotasikan oleh orang-orang Jawa sebagai putusan. Berarti sayangnya kakek kepada cucunya itu sangat-sangat banyak. Ya. 2. Setelah merawat Nabi selama 2 tahun, tepatnya saat Nabi berusia 8 tahun, sang kakek wafat. Kakek Abdul Muthalib tidak lama merawat Nabi, hanya berselang 2 tahun. Ya. Di usia 8 tahun, Nabi sudah kehilangan orang terkasihnya, yaitu kakeknya Abdul Muthalib, masih di usia yang sangat kecil juga. Karena itu, Nabi sepeninggal sang kakek, Nabi diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Kalian tahu siapa Abu Thalib itu? Abu Thalib adalah paman Nabi di antara paman-paman Nabi yang paling miskin.
yang paling tidak mampu. Yang kaya raya itu Abu Lahab, paman Nabi yang kaya raya. Itu Abu Lahab. Sayangnya sangat memusuhi Nabi. Walaupun pada awalnya dulu Abu Lahab sangat sayang kepada Nabi. Karena pas kelahirannya sampai-sampai Abu Lahab itu memberikan pembantunya yaitu Suwaibatul Aslamiyah. Ya, sangat sayang atas kelahirannya Nabi. Punya keponakan laki-laki yang sangat tampan, dari sejak kecil sudah terlihat, ya, sudah terlihat kenabiannya, itu sudah terlihat keajaiban, keanehan yang mengarah kepada positif. Sehingga sampai Abu Lahab, karena belum tahu, karakteristik Nabi Muhammad pembawa agama Islam, pembawa agama baru, yang dianggap oleh Abu Lahab pembawa agama baru, itu sehingga ketika tahu bahwa Nabi itu menyebarkan Islam, pembawa Islam, maka mulailah Abu Lahab sangat-sangat memusuhi, bahkan kepingin sekali membunuh keponakannya. Abu Thalib, kembali kepada Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi yang sangat-sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar harta, benda, tetapi hidupnya mungkin untuk nyawanya Abu Thalib itu diperuntukkan oleh Abu Thalib kepada Nabi. Karena sangat-sangat ketika Abu Lahab ingin membunuh Nabi, Abu Thalib lah yang menjaganya. Walaupun pada awalnya Abu Thalib adalah orang yang sangat miskin, baru setelah dia atau beliau mengasuh Nabi, Allah melapangkan rizkinya. Melapangkan rizki Abu Thalib, termasuk keberkahan dari menanggung atau merawat Nabi sebagaimana dulu Nabi dirawat oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Ibu Halimah dulu juga orang yang tidak punya, orang yang tidak mampu, orang yang miskin. Sehingga pekerjaannya adalah menyusui bayi-bayinya orang-orang Arab. Tetapi setelah merawat dan menyusui Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Ibu Halimatus Sa'diyah berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik dan ekonomi sudah tertata sehingga sampai menjadi orang yang mampu dan berada. Begitu juga untuk Abu Thalib, sebelum mengasuh Nabi, Abu Thalib adalah orang yang sangat miskin. Tapi setelah mengasuh Nabi, merawat Nabi sampai dewasa, sampai menikahkannya dengan seorang saudagar kaya, Sayyidah Khadijah, Nabi mengikuti atau diasuh oleh Abu Thalib, perekonomian, rizki yang didapat, yang diperoleh oleh Abu Thalib sangat banyak. Ini termasuk berkah dari Allah atas
mengasuh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama dalam asuhan Abu Thalib, Nabi menerima terhadap apa saja yang Allah berikan dan mudahkan untuk Abu Thalib. Abu Thalib setelah merawat dan mengasuh Nabi ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Dan Nabi pun menerima atas ketetapan Allah tersebut. Anak-anakku semuanya, selanjutnya nomor 6, mengembala kambing dan perjalanan ke Syam yang pertama. Saat masih kecil, pekerjaan Nabi adalah mengembalakan kambing milik penduduk Makkah. Dari situ beliau mendapat upah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Nabiullah Muhammad kecil bukanlah sebagai seorang pemalas. Nabiullah Muhammad kecil seorang yang produktif, yang tidak begitu saja berenak-enakan mengikuti pamannya, dirawat oleh pamannya, tapi Nabiullah Muhammad kecil adalah seorang pengembala kambing. Ketika dulu di Arab sana itu banyak saudagar kaya yang mempunyai beberapa kambing, bahkan itu berpuluh-puluh, beratus-ratus kambing, tetapi tidak dirawat sendiri, tapi dirawat oleh orang lain, termasuk anak-anak kecil itu sebagai pengembalanya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengembala kambing, dan dari mengembala itu setiap hari diberikan upah oleh pemilik kambing itu, sehingga upah itu bisa diperuntukkan untuk memenuhi biaya hidup, untuk membeli makanan dan lain-lainnya. Ini dari hasilnya mengembala kambing. Jadi sejak kecil Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang produktif. 2, pada usia 9 tahun Nabi pergi ke Syam bersama pamannya Abu Thalib untuk berdagang. Di usia 9 tahun, walaupun masih kecil, sudah diajari oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang. Maka ketika berdagang ini, tempatnya agak lebih jauh, termasuk Syam itu jauh. Ketika sudah mendekati Busra, seorang pendeta Bahira melihat beliau. Pendeta itu memberitahu Abu Thalib bahwa kelak Muhammad akan menjadi nabi terakhir. Dalam diri dan wajah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada tanda-tanda kenabian. Termasuk seorang pendeta yang bernama Pendeta Bahira itu melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendeta itu menyuruh Abu Thalib kembali ke Makkah karena khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad dari musuh-musuh beliau yang sudah menunggu di Syam.
walaupun masih kecil, ada beberapa orang yang memusuhi, yang sudah tahu bahwa akan ada calon nabi, sehingga musuh-musuh yang sudah ada itu menunggu di Syam untuk membunuh nabi. Alhamdulillah pendeta Bahira tersebut memberitahukan kepada Abu Thalib bahwa di Syam sudah ada musuh-musuh yang akan membunuh Nabi. Pendeta itu memberitahukan tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan apa? Kok tahu tanda-tanda kenabiannya? Yaitu berdasarkan keterangan yang tertulis pada kitab-kitab para ahlul kitab. Maka keterangan-keterangan yang ada pada kitab-kitab para ahli kitab itu dibuat dasar untuk memusuhi Nabi, bahkan akan membunuh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walaupun Nabi itu belum tahu bahwa dirinya akan jadi orang yang mulia, tetapi sudah ada musuh-musuh beliau, yang mana musuh-musuh itu tahu bahwa pada akhir zaman nanti ada seorang yang berciri-ciri seperti ini yang sudah tertulis dalam kitab-kitab para ahlul kitab. Sehingga dia menanti-nanti dan tanda-tanda itu ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, selanjutnya pelajaran ke-7. Perjalanan ke Syam yang kedua. Tadi perjalanan ke Syam yang pertama yang bertemu dengan pendeta Bahira. Sekarang perjalanan ke Syam yang kedua. Apakah jadi melanjutkan ke Syam yang perjalanan pertama? Tidak jadi, kembali pulang. Karena Abu Thalib sangat sayang pada keponakannya Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak jadi menuju ke Syam. Akhirnya kembali lagi ke Arab, ke rumahnya. Tidak jadi melanjutkan ke Syam karena Abu Thalib diberitahu oleh pendeta Bahira bahwa di Syam sudah menunggu musuh-musuh yang akan membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan ke Syam yang kedua. Saat berusia 25 tahun, Nabi pergi ke Syam untuk yang kedua kalinya. Dengan membawa harta dagangan milik Sayyidah Khadijah. Kali ini sudah berusia 25 karena perjalanan berdagangnya itu menuju negara-negara di sekitar negara Arab. Sehingga sangat jauh dan itu memakan waktu berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan. Sehingga dari umur 8 tahun baru ke Syam lagi untuk yang kedua di usia Nabi yang ke-25. Kali ini Nabi sudah mandiri, sudah tidak bersama-sama dengan Abu Thalib, sudah sendiri. Sudah bisa berdagang dengan sendiri. Dari sejak kecil yang diajarkan cara-caranya berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Dari mana dagangan itu diambil? Yaitu dari harta dagangan milik saudagar kaya yang bernama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu siapa? Sayyidah Khadijah adalah wanita terhormat yang kaya raya. Dia menggaji beberapa
lelaki atau karyawannya untuk mengurus harta bendanya. Kalau sekarang mungkin punya beberapa pabrik, ya karena seorang saudagar kaya yang punya beberapa barang dagangan, termasuk diantaranya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil harta dagangan miliknya Sayyidah Khadijah untuk diperdagangkan di negara-negara tetangga. Sayyidah Khadijah memilih Nabi untuk melakukan pekerjaan ini atau berdagang ke Syam karena dia mendengar tentang keteguhan prinsip, kejujuran dan kemuliaan budi pekerti Nabi. Sehingga Nabi dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Walaupun sejak kecil sudah tidak pernah berbohong. Maka ketika Nabiullah Muhammad SAW datang ke suatu negara, maka kehadirannya sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang ada di sana. Karena beliau sangat jujur sekali, sehingga orang-orang itu menjulukinya sebagai Al-Amin. Ketika barang dagangannya ada yang rusak, maka Rasulullah SAW mengatakan sejujurnya bahwa ini rusak dan ini akan diganti dan lain sebagainya dan disisihkan yang akan nanti ditukarkan dengan barang yang lain. Dan itu sangat-sangat untuk sekarang mungkin sangat langka seperti itu. Sekarang malah dagangan yang rusak biasanya dibilang sama pedagangnya, oh enggak apa-apa itu cuma sedikit dan lain sebagainya. Ini sangat langka seperti itu. Tapi Nabi enggak. Nabi adalah Al-Amin, terpercaya. Maka ketika ada dagangan barang dagangnya yang tidak sempurna atau rusak, maka beliau akan berkata jujur dan apa adanya. Maka itulah beliau punya prinsip kejujuran dan kemuliaan budi pekerti Nabi. Ini bukan satu dua orang saja yang mengakui bahwa seluruh manusia, bahkan mungkin yang ditemui Nabi yang pernah bersinggungan atau yang pernah bertemu dengan Nabi mengatakan bahwa memang semuanya mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur. Yang selanjutnya Nabi pergi ke Syam ditemani pembantu Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Mereka memperjualbelikan dagangan di sana, kemudian pulang dengan membawa keuntungan yang besar. Ada tanda 3. Di atas ini kecil 3, angka 3, lihat di bawah namanya catatan kaki. Catatan kaki, ada yang berpendapat bawahnya, lihat di bawahnya garis. Dalam perjalanan inilah seorang pendeta melihat Nabi dan dia pun mengetahui bahwa beliau adalah Nabi yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Mungkin hanya ini saja anak-anakku. Kali ini insya Allah Ibu akan lanjutkan minggu depan. Dan sebelum saya tutup pertemuan perdana ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kalian pelajari dan hari ini saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan barokah kepada kita semua. Mari kita berdoa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Selamat bertemu kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.